Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini saya kedatangan user bahwa Xiaomi Redmi S2 dengan tas keren retak seperti yang teman-teman lihat di layar. Retak tas kerennya lumayan banyak, namun untuk LCD-nya masih tampil dengan bagus ya teman-teman, atau tampil dengan baik. Teman-teman bisa lihat di layar, untuk tas kerennya pun masih berfungsi dengan baik, yang mana di sini usernya hanya meminta saya untuk menggantikan tas kerennya saja. Semoga saja tidak ada kendala ya teman-teman pada saat proses pembelahan tas kerennya atau penyesetan tas kerennya teman-teman. Saya akan lanjut dulu buka backdoornya seperti biasa teman-teman. Saya gunakan kuku saja untuk membuka pinggiran backdoornya karena tidak terlalu sulit ya teman-teman. Sekilas mungkin teman-teman perhatikan pada baterainya tadi sempat terangkat ya teman-teman. Saya rasa sebelumnya sudah pernah dibuka untuk handphonenya. Untuk fleksibel LCD saya sudah lepaskan dari soketnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk tas keren Redmi S2 ini berada di bagian bawah, tepatnya di papan PCB bawah ya teman-teman. Saya akan lanjut dulu buka satu demi satu baut di bagian bawahnya, karena berbeda dengan seri Note ya teman-teman, Note 5 atau Note 5A. Note 5A saya rasa masih sama teman-teman, masih di bawah untuk fleksibel dari tas kerennya. Berbeda dengan Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon, karena tas kerennya berada di bagian atas teman-teman. Ini persis seperti Redmi Note 4 X MediaTek. Untuk LCD dan tas kerennya teman-teman, sebetulnya semuanya masih original untuk LCD dan tas kerennya. Namun teman-teman bisa lihat di papan PCB bawah itu ada kertas putih sebetulnya teman-teman, namun sudah berubah menjadi merah. Saya akan lanjut dulu lepaskan papan PCB bawah ya teman-teman, supaya mempermudah saya dalam proses pembukaan LCD dari framenya. Sudah saya lepaskan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di layar. Saya akan lanjut untuk proses pembelahan tas kerennya atau penyesetan tas kerennya. Teman-teman bisa lihat LCD-nya masih original, masih bawaan dari handphonenya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, LCD original ini cukup bagus atau sangat bagus tampilannya teman-teman, dan enak dipandang mata. Saya akan lanjut dulu untuk pembelahan tas kerennya teman-teman. Seperti biasa, perangkat yang saya gunakan perangkat sederhana teman-teman, dengan gagang bekas sikat gigi atau pegangan sikat gigi teman-teman di kiri kanannya, supaya untuk mempermudah saya pada saat proses penarikan dari kawatnya teman-teman. Untuk kawatnya sendiri di sini saya gunakan
ukuran 0,10 mili ya teman-teman. Saya lebih nyaman dengan ukuran yang 0,10 mili ini ya teman-teman, karena lebih jarang putus. Mungkin pada saat prosesnya saya rasa pas teman-teman, buat saya pribadi pada saat cesetan LCD dari atau pada saat pemisahan LCD dari tas kerennya. Untuk proses ini teman-teman, harap teman-teman pemula berhati-hati karena saya hanya membagikan cerita pribadi saya pada saat proses ini. Semoga saja proses ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada, dan semoga saja selamat ya teman-teman pada proses ini, karena saya tidak punya alat yang lebih memadai gitu teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan alat seadanya dan prosesnya manual. Putus teman-teman pada tarikan terakhiran di bawah, namun saya sudah gantikan kawatnya. Sedikit lagi teman-teman, sedikit lagi sampai di penghujung LCD di bagian bawah ya teman-teman. Selesai teman-teman untuk pembelahannya. Semoga saja LCD-nya masih tampil dan berfungsi dengan baik teman-teman. Saya bantu di sini dengan plastik mika teman-teman untuk melepaskan daya rekat lem yang tersisa di tas kerennya. Saya lebih nyaman menggunakan plastik mika ini teman-teman daripada menggunakan alat yang lain gitu, maksud saya, untuk mengurangi resiko teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, terlihat di layar tas kerennya sudah saya beli sebetulnya teman-teman. Namun untuk tas keren ini sama sekali belum saya tes pada saat pembelian, namun saya diberikan garansi oleh si penjual. Saya akan lanjut ke proses pembersihan sisa lem di LCD teman-teman. Namun sebelumnya saya akan tes tampil untuk yang kedua kali teman-teman. Setelah selesai pada proses pembelahan tas kerennya, teman-teman bisa lihat di layar. Alhamdulillah, pada proses ini saya diberikan kemudahan tampil LCD dengan baik teman-teman. Setelah LCD-nya saya bersihkan teman-teman, saya akan uji coba dulu teman-teman. Semoga saja tas kerennya normal ya teman-teman, karena sebelumnya saya di tempat pembelian belum saya coba atau belum saya tes untuk fungsinya sama sekali teman-teman. Namun saya diberikan garansi oleh si penjual, seandainya tas kerennya tidak berfungsi dengan baik dan tidak normal, boleh ditukarkan dengan barang yang baru atau barang yang lain. Makanya saya lanjut coba terlebih dahulu teman-teman sebelum segelnya saya lepas. Seperti biasa teman-teman, songket dari fleksibel tas kerennya berada di bagian bawah teman-teman. Jadi sebelum baterainya atau tutup di bagian papan PCB bawah saya pasang, saya akan lanjut untuk pasang terlebih dahulu fleksibel dari tas kerennya.
Saya akan lanjut uji coba teman-teman. Semoga saja touchscreen-nya ini berjalan dengan baik ya teman-teman dan lancar. Saya akan nyalakan terlebih dahulu teman-teman. Semoga saja baterainya masih ada dayanya ya teman-teman. Untuk LCD teman-teman bisa lihat di layar. Alhamdulillah setelah prosesnya LCD bersih ya teman-teman, bersih, tidak ada tompel atau tidak ada noda sama sekali. Di sini saya diberikan kemudahan untuk touchscreen-nya. Saya rasa berfungsi dengan baik teman-teman dan normal. Saya tes satu persatu teman-teman. Untuk pengetikan pesan biasanya ada saja bagian yang tidak bisa disentuh. Namun di sini alhamdulillah berfungsi dengan normal dan baik. Teman-teman bisa lihat di layar. Terima kasih teman-teman sebelumnya, teman-teman telah sempatkan klik video ini dan menontonnya sampai selesai. Saya akan tes ke pinggiran seluruh touchscreen-nya teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk fungsinya ke sekelilingnya keseluruhan fungsi dengan baik teman-teman. Di sini LCD sudah saya bersihkan dari sisa lem ya teman-teman. Seperti biasa, untuk membantu saya dalam pembersihan sisa lem di LCD, saya gunakan thinner biasa ya teman-teman. Tapi cukup membantu saya pada proses ini dan mempermudahkan saya dalam pembersihan LCD dari sisa lem. Saya akan lanjut pasang touchscreen-nya teman-teman. Di sini saya harus memasang bersamaan touchscreen dan LCD-nya karena fleksibel LCD berada di bagian bawah. Maksud saya fleksibel touchscreen berada di bagian bawah ya teman-teman. Karenanya mau tidak mau saya harus pasang berbarengan atau tempel dulu secara bersamaan teman-teman. Saya akan lanjut lem keseluruhan frame LCD teman-teman. Seperti biasa, untuk lem LCD saya gunakan T7000 ya teman-teman, warna hitam. Jangan lupa pada proses pemberian lem ini teman-teman, usahakan teman-teman melakukan pemberian keseluruhan pinggiran frame LCD dengan merata. Fungsinya teman-teman, untuk teman-teman pemula ya teman-teman, fungsi supaya tidak terjadi kebocoran dari LCD-nya pada saat selesai lemnya kering teman-teman. Kan tidak mungkin teman-teman membongkar untuk yang kedua kalinya karena cukup berisiko teman-teman. Bisa saja terjadi pecah pada saat proses yang kedua kalinya. Di sini saya coba ratakan dengan pinset pinggiran atau sisaan yang luber ke pinggiran frame LCD teman-teman. Di sini saya coba paskan terlebih dahulu untuk LCD-nya atau presisikan masuk saya teman-teman. Saya akan lanjut untuk pasang LCD ke frame-nya teman-teman. Saya akan agak sedikit kesulitan teman-teman pada proses pemasangan ini karena fleksibel touchscreen-nya berada di bagian bawah. Tapi alhamdulillah diberi kemudahan. Saya akan presisikan terlebih dahulu untuk pinggiran touchscreen ke frame-nya teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti biasa teman-teman, saya dibantu di sini dengan
menggunakan karet gelang ya teman-teman, sangat membantu saya pada proses ini dan meringankan kantong tentunya teman-teman, karena tidak sulit untuk menemukan karet gelang ini, banyak ditemukan di dapur. Cukup perih sebetulnya teman-teman, proses ini, maksud saya perihnya itu pada lilitan karetnya teman-teman. Sebagian dari teman-teman seprofesi saya menyebutnya cukup perih lilitan karetnya teman-teman. Namun saya sarankan untuk teman-teman pemula dan tidak terbiasa, saya sarankan untuk berhati-hati pada proses pengaretan ini, karena bisa saja salah tekannya tas kren dan bisa terjadi pecah teman-teman. Saya akan lanjut tunggu lemnya mengering dulu teman-teman. Saya rasa sudah lebih dari 1 jam teman-teman. Saya rasa lemnya sudah cukup kering dan lumayan daerah cutnya maksud saya. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya agar kita bisa saling berbagi. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ke seluruh media sosial teman-teman. Jika ada kritik dan saran, mohon teman-teman sampaikan di kolom komentar. Saya akan lanjut dulu pasang satu persatu komponennya teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman, mohon doanya kepada seluruh saudara-saudara kita yang sedang kena musibah atau bencana alam. Mohon doanya teman-teman, semoga saja saudara-saudara kita dimudahkan atau diringankan bebannya. Karenanya saya hanya bisa bantu mendoakan teman-teman, semoga saja seluruh saudara-saudara kita dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sedikit lagi selesai pada proses ini teman-teman. Sampai jumpa di proses selanjutnya. Sekian dulu video saya hari ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman tidak bosan ya teman-teman untuk menonton video ini atau video saya. Ini murni cerita pribadi saya ya teman-teman. Jadi prosesnya real, nyata, maksud saya prosesnya begini adanya, tanpa ada yang saya sembunyikan. Lebih dan kurangnya teman-teman, saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.